Bayangkan seorang pemain muda berbakat, yang selama ini menjadi harapan besar bangsa Indonesia dalam menjaga pertahanan tim nasional, tiba-tiba menghilang dari radar resmi tanpa penjelasan yang jelas. Inilah kisah Elkan Bagot, sosok bek muda yang penuh potensi, namun justru mengundang banyak pertanyaan. Ia sudah berada di Bali dengan niat yang tampak jelas ingin kembali memperkuat Garuda, namun kenyataannya justru tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seorang pemain yang diharapkan bisa menjadi masa depan lini belakang Indonesia justru terabaikan begitu saja? Mari kita telusuri fakta dan spekulasi di balik misteri ini secara lengkap. Kejadian tak terduga di Pulau Dewata. Beberapa hari sebelum pengumuman resmi skuad timnas untuk pemusatan latihan, TC, di Bali, Elkan Bagot terlihat berada di Pulau Dewata. Kehadirannya tidak sembunyi-sembunyi, bahkan dia sendiri menyatakan bahwa kedatangannya bukan untuk berlibur. Ia ingin kembali bergabung dengan tim nasional, menyiapkan diri untuk laga-laga penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Publik pun mulai berspekulasi, berharap pemain muda ini akan kembali memakai seragam merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya di bawah bendera kebanggaan. Namun, harapan itu pupus saat PSSI merilis daftar pemain untuk TC di Bali. Nama Elkan tidak masuk. Tidak disebutkan alasan resmi, tidak ada penjelasan dari federasi, dan hal ini memicu berbagai spekulasi liar di media sosial. Mengapa pemain yang baru saja tiba di Bali dan menyatakan niat ingin kembali ini justru tidak dipanggil? Pertanyaan besar pun muncul. Ada apa sebenarnya? Awalnya, banyak yang mengaitkan ketidakhadiran Elkan dengan hubungan yang kurang harmonis dengan pelatih sebelumnya. Tapi kini, ketika pelatih baru Patrick Kluivert menggantikan posisi pelatih sebelumnya, logika itu seharusnya tidak relevan lagi. Nyatanya, Elkan tetap tak dipanggil. Situasi ini membuat publik semakin penasaran dan mulai mempertanyakan apakah ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan tersebut. Salah satu dugaan yang beredar adalah adanya ketegangan atau masalah komunikasi antara Elkan dan pihak federasi. Ada pula yang menduga alasan teknis, yaitu performa dan kompetisi di klub yang tidak cukup baik untuk mempertahankan tempatnya di timnas. Elkan, yang sempat minim menit bermain musim lalu, dianggap kalah bersaing dari pemain lain yang tampil reguler di liga kompetitif, seperti Rizky Ridho, J.I.Z., Misilgers, dan Justin Hubner. Selain faktor teknis, ada juga spekulasi bahwa hubungan pribadi atau komunikasi internal menjadi faktor utama. Banyak yang merasa bahwa Elkan, sebagai pemain muda berbakat, seharusnya tetap dipertimbangkan sebagai opsi cadangan, apalagi dengan keunggulan fisik dan kemampuan duel udara yang dimilikinya. Namun kenyataannya, ia justru tidak ada dalam daftar sama sekali. Hingga saat ini, pihak federasi dan pelatih Patrick Kluivert belum memberikan penjelasan resmi terkait absennya Elkan. Bahkan, dalam beberapa konferensi pers, pelatih baru ini belum secara spesifik membahas soal pemain yang tidak dipanggil. Situasi ini membuat banyak orang makin penasaran dan berasumsi bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah performa. Di sisi lain, sebagian publik mulai kehilangan kepercayaan. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak transparan dan berharap federasi lebih terbuka mengenai alasan sebenarnya. Salah satu komentar yang mencuat dari akun media sosial menyebutkan, kalau ST sudah tak melatih lagi, kenapa Elkan tetap tidak kembali? Ungkapan ini menunjukkan frustrasi dan keinginan agar ada kejelasan dari pihak terkait. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa pelatih memang melihat dari sudut pandang performa dan kompetisi saat ini. Lini belakang timnas Indonesia saat ini cukup solid, dengan pemain seperti Rizky Ridho yang menunjukkan perkembangan pesat, J.I.Z. dan Misilgers yang tampil tenang, serta Justin Hubner yang fleksibel di berbagai posisi. Jadi, mungkin pelatih merasa bahwa Elkan belum cukup kompetitif untuk bersaing di level tertinggi, apalagi dengan minimnya menit bermain yang didapatnya di klub musim lalu. Namun, banyak juga yang berargumen bahwa meskipun Elkan sempat minim menit bermain, keunggulan fisiknya tetap menjadi nilai tambah, terutama dalam situasi bola mati atau duel udara. Ia juga dianggap cocok sebagai pelapis di posisi bek tengah, bukan hanya sebagai starter utama. Jadi, secara strategis, keberadaannya bisa memberikan opsi cadangan yang berharga. Fenomena ini tidak hanya soal performa dan taktik. Ada aspek hubungan personal dan komunikasi yang juga berpengaruh. Elkan,
yang pernah menjadi andalan di awal kualifikasi dan di Piala AFF, sekarang mengalami penurunan kepercayaan dari pelatih dan federasi. Hubungan yang sempat dikabarkan tidak harmonis di masa lalu dilaporkan tidak membaik meskipun pelatih berganti. Ini menimbulkan dugaan bahwa ada faktor non-teknis yang mempengaruhi keputusan pemanggilan pemain. Pihak federasi sendiri belum memberikan penjelasan terbuka, sehingga publik hanya bisa berspekulasi. Banyak yang berharap, suatu saat nanti, akan ada kejelasan resmi yang mengurai alasan di balik absennya Elkan. Komunikasi terbuka dan transparansi sangat diperlukan, terutama karena Elkan adalah sosok yang dicintai dan diharapkan bisa menjadi masa depan pertahanan Indonesia. Banyak yang tidak menyadari bahwa kehadiran Elkan di Bali sebenarnya bukan sekadar kebetulan atau urusan pribadi. Ia datang dengan niat yang serius, ingin bergabung dan mengikuti latihan timnas. Ia menunggu di tempat, bersabar, dan menahan diri untuk tidak langsung bergabung secara resmi, karena tentu harus melalui prosedur dan panggilan resmi dari federasi. Kondisi ini menunjukkan betapa besar keinginan Elkan untuk kembali membela Merah Putih. Ia ingin dekat dengan lokasi latihan, berharap ada peluang dan perubahan. Meski namanya tidak masuk dalam daftar, semangat dan profesionalismenya tetap terlihat. Banyak warga dan penggemar timnas yang mendukung dan berharap adanya keadilan serta kejelasan dari pihak berwenang. Situasi ini masih membuka peluang bagi Elkan untuk kembali dipanggil di masa mendatang. Timnas Indonesia selalu dinamis, dan keputusan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi dan evaluasi. Yang terpenting adalah menjaga sikap profesional, terus berlatih, dan tetap siap kapanpun dipanggil. Kisah Elkan mengajarkan kita bahwa di dunia sepak bola, bukan hanya soal taktik dan fisik, tetapi juga tentang karakter, mental, dan komunikasi. Seorang pemain muda yang menunjukkan keduanya, meskipun saat ini harus menelan kenyataan pahit, tetap memiliki peluang untuk bangkit kembali. Pada akhirnya, yang diinginkan oleh semua pihak adalah kejujuran dan transparansi dari federasi. Publik dan pecinta sepak bola Indonesia berharap bahwa apapun alasan di balik absennya Elkan, akan ada penjelasan resmi yang membuat semuanya menjadi lebih jelas. Karena tanpa kejelasan, kepercayaan akan terus terguncang, dan semangat membangun tim nasional akan terkikis. Elkan Bagot bukan sekadar pemain, melainkan simbol perjuangan dan harapan. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain mungkin terbuka. Yang terpenting adalah tetap menjaga profesionalisme, memperbaiki komunikasi, dan terus berjuang demi bangsa dan negara. Karena sepak bola bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tetapi juga tentang integritas dan semangat kebangsaan yang harus terus dijaga. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru seputar perkembangan timnas Indonesia, jadwal pertandingan, dan berita menarik lainnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Pembaruan penting. Timnas Indonesia U17 persiapkan pemain diaspora untuk Piala Dunia U17 2025. Begini keterangan PSSI dan pelatih Nova Arianto. Pelatih tim nasional Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun, Nova Arianto, mengungkapkan rencana ambisius untuk memanggil lebih banyak pemain diaspora saat tim Garuda Asia bersiap untuk berkompetisi di pentas Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada tahun 2025 mendatang. Pernyataan tersebut diutarakan Nova pada saat timnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada malam hari Kamis, tanggal 17 April, waktu Indonesia Barat. Kembalinya mereka dari keikutsertaan di Piala Asia U17 pada tahun yang sama menjadi momen penting bagi pelatih dalam merumuskan strategi dan komposisi terbaik untuk timnya di kompetisi mendatang. Nova menjelaskan, persiapan untuk ke depan akan jauh lebih terfokus, dan kami berencana untuk mengevaluasi posisi mana saja yang membutuhkan tambahan pemain. Kami akan melihat berbagai opsi yang ada. Seleksi pemain tetap akan dilakukan, termasuk tidak menutup kemungkinan memanggil pemain diaspora yang akan kami coba dan evaluasi. Saat menjelaskan tentang tantangan yang akan dihadapi timnya, Nova menekankan bahwa persiapan untuk Piala Dunia kali ini akan sangat berbeda dibandingkan dengan persiapan yang dilakukan untuk Piala AFF, kualifikasi Piala Asia, dan juga Piala Asia itu sendiri. Tentu saja, dengan pemain-pemain yang ada saat ini, kami yakin mereka sangat kompetitif dan mampu bersaing dalam ajang Piala AFF dan Piala Asia. Namun, perlu diingat bahwa level Piala Dunia berada di atas Piala Asia.
Oleh karena itu, kami perlu lebih fokus dan mematangkan persiapan kami, tambah Nova dengan penuh keyakinan. Keputusan untuk mempertimbangkan pemain diaspora ini menandakan adanya perkembangan strategis dalam upaya tim nasional Indonesia untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Pemain diaspora seringkali memiliki pengalaman dan keterampilan yang diperoleh dari kompetisi yang lebih tinggi, sehingga kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan daya saing tim. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap pemain muda yang berpotensi di luar negeri telah menjadi fokus bagi banyak tim sepak bola di Indonesia. Para pemain yang berpengalaman dalam liga-liga luar negeri diharapkan dapat membawa pengaruh positif tidak hanya secara individu, tetapi juga untuk tim secara keseluruhan. Nova, dengan keahlian dan pengalamannya sebagai pelatih, tentu berharap bisa menemukan perpaduan yang ideal antara pemain lokal dan diaspora. Hal ini menjadi semakin penting mengingat tujuan besar yang ingin dicapai oleh tim di ajang Piala Dunia U17. Pelatih yang dikenal tegas namun komunikatif ini berusaha menciptakan suasana yang mendukung bagi semua pemain, sehingga mereka bisa berkontribusi maksimal. Menjelang Piala Dunia, tim akan mengikuti serangkaian latihan dan pertandingan persahabatan guna mengasah kemampuan serta membangun chemistry antar pemain. Evaluasi secara berkesinambungan akan dilakukan untuk menentukan siapa saja yang layak masuk dalam skuad final. Dengan persaingan di Piala Dunia yang sangat ketat, setiap detail dalam pelatihan dan persiapan akan menjadi krusial. Di tengah harapan dan ambisi yang tinggi, Nova juga mengingatkan pentingnya mentalitas tim. Kami harus mempersiapkan mental yang kuat. Pemain harus siap menghadapi tekanan dan tantangan yang ada. Piala Dunia adalah level tertinggi, dan setiap langkah harus diatur dengan baik, ungkap Nova. Sementara itu, para penggemar dan pecinta sepak bola di Indonesia menanti dengan penuh antusiasme perkembangan selanjutnya dari Timnas U17. Support yang kuat dari masyarakat menjadi salah satu motivasi bagi para pemain untuk tampil maksimal. Dengan harapan dan dukungan dari publik, Nova dan tim berharap dapat meraih prestasi yang membanggakan di Piala Dunia mendatang. Akhirnya, masa depan sepak bola Indonesia, khususnya di tingkat usia muda, tampak semakin cerah dengan adanya langkah-langkah strategis ini. Semua elemen, mulai dari pelatih, pemain, hingga fans, diharapkan dapat bersatu padu demi mencapai impian besar membawa nama bangsa ke pentas dunia. Kualitas pemain yang ditingkatkan melalui pemanggilan diaspora hanya akan menambah kekuatan yang ada, dan semua ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita sepak bola Indonesia yang lebih maju. Kedepan, ada harapan bahwa Timnas U17 bukan hanya akan tampil baik di Piala Dunia tetapi juga dapat menginspirasi generasi muda lainnya untuk bercita-cita tinggi dalam bidang sepak bola. Peluang untuk berkompetisi di level dunia tentunya akan memberikan pengalaman berharga, dan setiap langkah kecil yang diambil oleh tim saat ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kesuksesan yang lebih besar di masa mendatang. Baru saja diumumkan, ini alasan AFF tunjuk Indonesia jadi tuan rumah Piala AFF U23, Vietnam sampai tantrum. Dalam perkembangan terkini di dunia sepak bola Indonesia, Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, telah resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025. Ini merupakan momen penting bagi negara kita, sebagai tanda pengakuan terhadap kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan turnamen internasional. Sebelumnya, Thailand sempat diharapkan menjadi tuan rumah, namun keputusan terbaru ini memberikan harapan baru bagi para pecinta sepak bola di tanah air. Menyusul penunjukan tersebut, AFF mengumumkan melalui akun Instagram resminya bahwa turnamen ini dijadwalkan untuk dilaksanakan dari tanggal 15 hingga 31 Juli 2025. Penjadwalan ini merupakan perubahan dari rencana awal yang semula akan diadakan pada bulan Agustus. Keputusan untuk memajukan jadwal ini diambil demi memberikan kesempatan yang lebih baik bagi semua tim peserta untuk mempersiapkan diri dengan maksimal. Mengingat pada tahun yang sama akan ada beberapa kompetisi level U23 lainnya, seperti kualifikasi Piala Asia U23 yang dijadwalkan berlangsung dari 1 hingga 9 September, serta SEA Games 2025 di Thailand pada bulan Desember. Dengan agenda yang semakin padat untuk negara-negara ASEAN, langkah yang diambil AFF ini diharapkan akan memfasilitasi persiapan tim-tim peserta, termasuk Indonesia yang juga akan mulai kompetisi domestik pada bulan Agustus 2025. Ini menjadi angin segar, khususnya bagi timnas Indonesia yang berambisi untuk menunjukkan kualitasnya di kancah internasional.
Alih-alih seluruh fokus tertuju pada Piala AFF U23, perhatian publik juga tertuju pada keputusan terbaru yang diambil oleh PSSI terkait keikutsertaan dua punggawa timnas Indonesia di skuad ASEAN All-Star. Dua pemain tersebut, Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuateh, dilaporkan bakal memperkuat tim All-Star ini dalam laga uji coba melawan klub ternama asal Inggris, Manchester United, yang dijadwalkan pada 28 Mei mendatang di Malaysia. Sebagaimana yang kita ketahui, Manchester United tengah melaksanakan tur pramusim mereka, dan kehadiran pemain-pemain terbaik dari negara-negara ASEAN dalam pertandingan tersebut pastinya akan menambah daya tarik pertandingan. Dalam hal ini, Asnawi, yang sebelumnya menjabat sebagai kapten timnas Indonesia, telah menunjukkan performa impresif selama bermain di Port FC, Liga Thailand. Selama semusim, ia berhasil mencatatkan 36 penampilan, menghasilkan 4 assist dan 1 gol, meskipun juga menerima 6 kartu kuning. Sementara itu, Ronaldo Kuateh, yang merupakan bek tangguh dari Persija Jakarta dan bagian dari timnas Indonesia, masih berusia 21 tahun dan memiliki prospek cerah ke depannya. Pada saat ini, ia telah mencatatkan 21 penampilan di BRI Liga 1 2024 hingga 2025. Namun, meskipun ada antusiasme yang tinggi terkait keterlibatan mereka di skuad ASEAN All-Star, Ketua BTAN, Sumarji, menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai pemain yang akan berpartisipasi akan diumumkan oleh PT Garuda Indonesia, yang merupakan badan komersial di bawah PSSI. Dia juga menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak akan mengirimkan wakil terbaiknya karena saat ini fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang, di mana Indonesia akan melawan Cina dan Jepang. Kabar baik mengenai Piala AFF U23 2025 tentu mengundang reaksi dari negara-negara pesaing, termasuk Vietnam. Negara tersebut berkomitmen untuk mempertahankan gelar juara mereka di turnamen ini. Namun, hubungan antara Indonesia dan Vietnam di dunia sepak bola seringkali dipenuhi dengan ketegangan dan drama. Media Vietnam pernah mengkritik Indonesia dengan tuduhan melakukan trik untuk menyulitkan lawan selama Piala AFF U19, ketika mereka tersingkir lebih awal. Meskipun demikian, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025 dianggap sebagai langkah positif untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia di kancah internasional, terutama di level junior. Ini juga memberikan peluang besar bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuannya di depan publik. Piala AFF U23 2025 berpotensi menjadi debut bagi Gerald Vandenberg sebagai pelatih kepala timnas U23 Indonesia. Sebelumnya, timnas Indonesia berhasil menjadi juara di edisi turnamen ini pada tahun 2019. Dalam edisi terakhir, Garuda Muda harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Vietnam di partai final. Meskipun ada harapan yang membara di level timnas junior, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk performa klub-klub Indonesia di tingkat Asia. Madura United, sebagai satu-satunya wakil Indonesia yang masih bertahan di AFC Challenge League, mengalami kegagalan setelah kalah agregat 6-3 dari tim asing, Svay Rieng, dari Kamboja. Kegagalan ini menjadi akhir dari perjuangan Indonesia di ajang kompetisi klub Asia dan melengkapi catatan buruk Persib Bandung, yang juga gagal melaju ke babak 16 besar setelah hanya berhasil satu kali meraih kemenangan di fase grup. Situasi ini mencerminkan kemandekan Liga 1 Indonesia di kancah internasional. Dalam 5 tahun belakangan, wakil Indonesia tidak mampu bersinar di semua level kompetisi antar klub Asia. Di samping itu, setelah hasil laga Madura United versus Svay Rieng, posisi Liga 1 Indonesia di peringkat kompetisi terbaik Asia wilayah timur merosot ke posisi ke-11, dengan total 18.653 poin. Hal ini semakin menyulitkan perwakilan Indonesia untuk bersinar di pentas Asia. Menyusul penurunan tersebut, Indonesia juga tidak lagi berhasil mengirimkan slot lolos langsung di semua kompetisi. Erick Thohir, yang merupakan Ketua Umum PSSI, sebelumnya berjanji untuk meningkatkan prestasi liga domestik kita di kancah Asia. Namun, realita menunjukkan bahwa pencapaian yang ada saat ini masih jauh dari harapan, terutama jika mengingat target untuk membawa Liga 1 menjadi liga terbaik kedua di ASEAN dan menembus peringkat 12 besar di Asia. Berbicara tentang timnas, generasi muda Indonesia khususnya timnas U17 juga menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk bertransisi ke tim senior lebih cepat. Salah satu di antara mereka adalah Panji, sang kapten timnas Indonesia U17, yang diharapkan dapat segera dipromosikan ke skuad senior. Kematangan Panji sebagai bek telah terbukti dalam gelaran Piala Asia U17 2025, di mana ia menjadi pilihan utama pelatih Nova Arianto. Kehadirannya sebagai bek berusia 17 tahun menunjukkan potensi yang besar untuk menjadi andalan di masa depan. Ketenangannya dalam membaca permainan dan kemampuannya dalam mendistribusikan bola dari lini pertahanan menjadi modal yang sangat berharga. Selain itu, kedatangan dua pemain muda lainnya, Zahabi dan Evandra Florasta, juga telah memperkuat posisi timnas U17 di level internasional.
Kedua pemain ini, bersama Panji, menunjukkan bahwa masa depan sepak bola Indonesia cukup cerah dengan adanya generasi muda yang cemerlang. Kita semua berharap bahwa 10 tahun ke depan, prestasi timnas senior Indonesia di ajang internasional dapat terlihat lebih gemilang berkat pondasi yang kuat yang dibangun oleh para pemain muda saat ini. Dengan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia, baik di level timnas maupun klub, semoga ke depan kita bisa melihat perubahan signifikan dan kebangkitan yang nyata dalam dunia sepak bola Indonesia, termasuk menyongsong Piala AFF U23 2025 dengan penuh ambisi dan keyakinan.